Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian menonton video ini. Saya Yasmin Rifda Lutfiah. Pada video ini, saya akan membahas salah satu tokoh sastrawan pada masa kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Syamsuddin Al-Sumatrani atau biasa juga dipanggil Syamsuddin Pasai. Syamsuddin Al-Sumatrani adalah penganut mazhab Ibnu Al-Arabi, yaitu paham wahdat al-wujud atau wujudiyah. Ia juga merupakan murid Hamzah Al-Fansuri. Syamsuddin Al-Sumatrani juga dikenal sebagai seorang ahli ilmu tasawuf. Syamsuddin Al-Sumatrani memiliki nama lengkap Syekh Syamsuddin Ibn Abi Abdullah As-Sumatrani. Ia berasal dari Pasai, Aceh, sehingga ia sering juga disebut Syamsuddin Pasai seperti yang saya bilang sebelumnya. Tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana beliau lahir, tetapi menurut kitab Bustan As-Salatin karangan Nuruddin Araniri, ia lahir pada pertengahan abad. Syamsuddin Pasai menguasai beberapa bahasa. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ia fasih dalam berbahasa Melayu, Jawa, Persia, dan Arab. Pengetahuan yang dikuasainya juga terkenal sangat luas dalam mistisisme, hukum, sejarah, filsafat, dan teologi. Berkat kecerdasan dalam pengetahuan yang disebutkan sebelumnya, Sultan Iskandar Muda sangat tertarik dengan Syamsuddin dan juga dengan ajaran tasawuf yang dibawa olehnya. Sultan Iskandar Muda pun menjadi salah satu pengikut faham wujudiyah. Syamsuddin kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan keagamaan tertinggi di Aceh pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, yaitu Qadi Malik Al-Adil, Mufti Besar, dan Imam Masjid Bait Ar-Rahman. Syamsuddin juga mempersembahkan beberapa karyanya untuk Sultan Iskandar Muda. Sejumlah karyanya yang dipersembahkan antara lain adalah Kitab Tarik As-Solihin dan Nur Al-Daqaiq. Syamsuddin As-Sumatrani meninggal dunia pada tanggal 25 Februari tahun 1630 Masehi yang bertepatan dengan armada Aceh mengalami kekalahan di Malaka. Sesudah Syamsuddin meninggal, Nuruddin Al-Raniri menduduki semua jabatan yang ditinggalkannya. Paham wujudiyah Syamsuddin Al-Sumatrani ini bertentangan dengan paham Nuruddin Al-Raniri. Maka oleh Nuruddin Al-Raniri, pahamnya dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Akhirnya, atas perintah Sultan Iskandar Sani, karya-karyanya dalam bahasa Arab dan Melayu dibakar dan dimusnahkan. Akan tetapi, terdapat beberapa kitab yang dapat diselamatkan, yaitu Kitab Mir'at Al-Mu'minin, Syarah Rubai, Hamzah Fansuri, Jawahir Al-Haqaiq, Mir'at Al-Mu'minin, Mir'at Al-Iman, Syarah Mir'atul Qub, Kitab Al-Martabah, dan Kitab Al-Haraq. Nah, sekarang kita beralih ke peranan Syamsuddin dalam perkembangan sastra pada saat itu. Dalam penulisan sastra, peran Syamsuddin terutama dalam upayanya mengembangkan kritik sastra secara hermeneutika sufi atau takwil telah berkembang sejak abad 11 Masehi.
Takwil merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis seperti makna lahir, makna batin, dan makna isyarah atau sugestif. Karyanya yang menggunakan metode takwil ini terdapat dalam risalahnya yaitu Syarah Rubai Hamzah Fansuri. Bahasa Melayu yang digunakan Syamsuddin dalam karyanya juga tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan penulis kitab sastra pada abad 17 sampai 19 Masehi. Nah, Syamsuddin Al-Sumatrani pastinya memiliki banyak karya sastra. Di video ini ada 3 contoh karya-karya sastranya. Karya sastra yang pertama adalah Jauhar al-Haqa'iq. Karya ini merupakan karyanya yang terdiri dari 30 halaman berbahasa Arab yang paling lengkap. Jauhar al-Haqa'iq ini telah disunting oleh Van Nieuwenhuizen. Kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karya karangannya yang kedua adalah Kitab Al-Harokah. Karyanya ini terdiri dari 4 halaman dan tersedia dalam bahasa Arab dan Melayu. Karya ini berbicara tentang ma'rifah atau martabat 7. Nah, contoh yang terakhir adalah Mir'at al-Mu'minin yang terdiri dari 70 halaman dan berbahasa Melayu. Karyanya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, kepada hari akhirat, dan kepada qadarnya. Jadi, pengajarannya dalam karya ini membicarakan butir-butir akidah sejalan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tepatnya Asy'ariyah Sanusiyah. Informasi terakhir mengenai Syamsuddin Al-Sumatrani dalam video ini adalah pemikiran beliau. Syamsuddin As-Sumatrani sering ditempatkan pada barisan yang sama dengan gurunya, Hamzah Fansuri, yaitu sebagai penganjur aliran Wujudiyah. Sama dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin pertama-tama mendalami soal keesaan wujud, asal-asal yang banyak dari yang esa, dan soal manusia sempurna atau insan kamil. Dalam karya-karyanya, Syamsuddin terlihat mengajukan pemahaman tentang Tuhan sebagai yang maha sempurna dan yang maha mutlak. Ia berpendapat kesempurnaan Tuhan itu mencakup segala sesuatu termasuk seluruh alam dan manusia di dalamnya. Tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani dalam ajaran mereka masing-masing tentang manifestasi yang mutlak. Menurut Hamzah, sesudah 5 manifestasi pokok yaitu martabat-martabat pernyataan yang mutlak atau tangayun turun satu demi satu dari zat Allah yang sama sekali transaden atau bahasa mudahnya tidak ternyatakan atau terkognisi, baru kemudian disusul oleh martabat terendah yang tidak terbilang banyaknya. Sedangkan menurut Syamsuddin, sistem wujud terdiri dari 7 martabat atau tingkatan, karena sistem itu disebut sebagai martabat 7. Beberapa jalan untuk menuju kepada Tuhan disimpulkan oleh Syamsuddin dalam konsep wujudiyah yang disebut sebagai wujud dan martabat 7. Dalam konsep ini, ada 3 konsep yang utama. Pertama, ahadiyah. Ahadiyah merupakan ketunggalan atau keesaan yang belum dinyatakan atau tidak dapat dikenali. Konsep kedua adalah wahdah. Wahdah artinya keesaan sintetik dari istidat-istidat atau potensi-potensi wujud. Dan konsep terakhir adalah wahidiyah.
Wahidiyah merupakan ketunggalan analitik dari istidat-istidat wujud atau wujud yang tunggal dan sekaligus beraneka ragam. Tiga martabat ini bersifat kodim dan baka atau kekal. Sementara itu, martabat keempat lainnya, yaitu alam arwah, alam amtal, alam ajsam, dan alam insan adalah bayang-bayang Tuhan semata. Dari uraiannya tentang martabat 7, terlihat perbedaan antara Syamsuddin dengan gurunya. Bila Hamzah Fansuri mengutamakan pengalaman batin, Syamsuddin lebih cenderung pada cara pemikiran filsafat yang ketat. Pengalaman mistik memang tidak asing bagi Syamsuddin, namun karya-karyanya lebih cenderung menunjukkan dirinya sebagai ahli ilmu tasawuf yang berpegang pada pertimbangan logis dan sistematis. Nah, akhirnya pembahasan kita tentang Syamsuddin As-Sumatrani selesai sampai di sini. Mungkin video ini masih banyak informasi yang kurang mengenai beliau, atau mungkin ada juga informasi yang salah. Dan untuk itu saya meminta maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Don't forget to stay healthy and stay happy dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.